Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, excuse me, sir. Our presentation in English. Just introduce our group. Thank you very much. We are from Group 1, and we going to presentation. Our task is talking about etos kerja and leadership. And our team is provided by one Andi Muammar, second is Andi Rafli, is Andi Kuswar, number 4 Ali Wairoli, 5 Aral Husni, and the last one is Benitri Fahmil. Izinkan kami mempresentasikan tugas kami dalam bahasa Indonesia. Materi yang pertama yaitu kepemimpinan perwira mesin di atas kapal. Perwira mesin di atas kapal memainkan peran kunci dalam menjaga keselamatan dan efisiensi operasional. Mereka hanya bertanggung jawab atas pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan mesin, menjadi pemimpin yang efektif bagi tim teknisi dan kru. Dalam lingkungan kerja yang lintas budaya dan bahasa, kemampuan kepemimpinan dan komunikasi yang kuat menjadi sangat penting. Adapun hal yang dapat saya tarik dari materi pertama ini bahwa kepemimpinan perwira mesin di atas kapal sangatlah penting, terutama dengan lintas budaya dan bahasa asing. Mengapa demikian? Bahwa tim yang baik harus memanage, harus mengkoordinir semua anggota kru di atas kapal agar operasional perawatan kapal dan pelayaran di atas kapal dapat berlayar dengan penuh safety. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh Benitri Fahmil. Materi selanjutnya dibawakan oleh Andi Rafli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Andi Wairoli, yaitu kepemimpinan perwira di atas kapal. Yaitu teori kepemimpinan perwira mesin. Yang pertama, teori kepemimpinan situasional. Perwira mesin harus menyesuaikan gaya kepemimpinannya berdasarkan kondisi kapal, kru, dan situasi operasional. Gaya direktif digunakan saat kru membutuhkan panduan yang jelas, sementara gaya delegatif digunakan saat kru sudah memiliki keahlian dan tanggung jawab tinggi. Yang kedua yaitu teori transformasional. Perwira mesin harus mendorong inovasi dan perubahan, memotivasi kru untuk berprestasi lebih dan ekspektasi. Mereka harus menginspirasi dan memberikan visi jangka panjang dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung perkembangan. Yang ketiga, teori kepemimpinan transaksional. Fokus pada pertukaran antara perwira dan kru, reward atau teguran berdasarkan kinerja, sangat efektif dan konteks operasional mesin, di mana kepatuhan terhadap prosedur dan standar sangat. Yang kedua yaitu materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andi Suhartuna. Baik, saya akan menunjukkan dari komunikasi lintasan budaya di multinasional. Tangan komunikasi. Kapal kerap dioperasikan oleh kru dari berbagai negara dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. Hambatan bahasa dan pemahaman budaya dapat menyebabkan miskomunikasi yang berpotensi membahayakan keselamatan dan efisiensi operasional. Strategi efektif, penggunaan bahasa kerja yang disepakati seperti bahasa Inggris, pelatihan lintas budaya, dan pemanfaatan teknologi aplikasi penerjemah alat visual dapat membantu meminimalisir kesalahpahaman dan peningkatan pemahaman bersama. Dampak perbedaan budaya. Perbedaan budaya dapat mempengaruhi cara kru instruksi atau pemimpin. Jika perwira mesin tidak memahami cara komunikasi yang sesuai, kru bisa merasa kurang termotivasi dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak harmonis.
Pemaparan selanjutnya akan dibacakan oleh Andi Muammar. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tadi yang pernah lihat di surat-surat. Untuk dampak perbedaan budaya dan bahasa. 1. Keselamatan operasional. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahan dalam pengoperasian mesin, termasuk saat memulai peralatan penting. Dalam situasi darurat, miskomunikasi dapat memperburuk keadaan dan menghambat penyelesaian masalah teknis. 2. Efisiensi kerja. Kru yang kesulitan memahami instruksi atau berkomunikasi dengan perwira mesin akan mengalami penurunan produktivitas. Koordinasi antar bagian juga terganggu oleh hambatan bahasa. 3. Komunikasi dan kesehatan. Perbedaan budaya dapat mempengaruhi cara kru merespons instruksi atau pemimpin. Jika perwira mesin tidak dapat memahami cara komunikasi yang sesuai, bisa merasa kurang termotivasi dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak harmonis. Solusi untuk mengurangi dampak negatif. Pertama itu pelatihan berkelanjutan. Latihan dan simulasi yang melibatkan skenario lintas budaya dan komunikasi dalam berbahasa Inggris atau berbahasa yang disepakati. Meningkatkan kemampuan teknis dan non teknis, pembinaan yang struktur. Pengembangan kepemimpinan. Perwira mesin harus belajar memimpin dengan mempertimbangkan latar belakang budaya dan kepribadian kru. Mengembangkan keterampilan komunikasi dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan individu. Sistem pendukungan komunikasi. Membentuk sistem komunikasi dalam formal yang memastikan instruksi tersampaikan dengan jelas, seperti briefing harian, papan instruksi visual, dan checklist. Bermanfaatan teknologi untuk memastikan pesan yang disampaikan jelas dan mudah dipahami. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Beni Trifamil. Baik, terima kasih. Saya Beni Trifamil, kelompok dari kelompok 1. Saya akan membawakan itu pentingnya kepemimpinan bagi perwira mesin. Yang pertama adalah untuk keselamatan kepemimpinan efektif daripada penting untuk menjaga keselamatan operasional kapal, terutama dalam situasi darurat. Kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi kerja mesin dan seluruh operasional kapal. Gaya kepemimpinan yang memahami latar belakang budaya kru dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian kerja sama tim. Komunikasi yang efektif dan lingkungan kerja yang positif dapat mendukung kerja sama tim yang solid antara mesin dan yang lain di kapal. Kemudian ada pun kesimpulan dari hasil presentasi kami yaitu seorang pemimpin harus memiliki kemampuan teknis. Perwira mesin harus memiliki kemampuan teknis yang kuat dalam mengoperasikan dan pemeliharaan dan serta perbaikan kapal. Kemudian keterampilan kepemimpinan. Selain itu mereka juga harus memiliki keterampilan dan dapat beradaptasi dengan lingkungan budaya. Kemudian kemampuan komunikasi yang efektif termasuk pemahaman atas perbedaan bahasa dan budaya menjadi kunci keberhasilan perwira mesin dalam kepemimpinan dan menjaga keselamatan kru serta efisiensi operasional kapal. Kemudian akan dimulai profesor saya. So that's all our presentation. Itulah presentasi tentang etos kerja dan kepemimpinan mengenai lintas budaya dan bahasa asing. Terima kasih. Saya akhiri dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.